Baik, selamat siang anak-anak. Apa kabar? Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat. Dan hari ini kita akan mulai mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia ini diasuh oleh 3 guru mata pelajaran. Ya. Dan dibagi 8 rombel, dan Ibu Guru akan memperkenalkan nama Ibu Guru. Yang pertama, untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 10 tekstil, 10 kayu dan 10 interior, atas nama Ibu sendiri, nama Ibu Miki Saduk SPD, asal dari Rote, membawakan mata pelajaran Bahasa Indonesia, alamat Naik Koten 1, nomor HP 082 145 816 466. Untuk emailnya sadukmiki16@gmail.com. Yang berikutnya ada Ibu Oktavia. Silakan Ibu. Oke, baik. Selamat pagi anak-anak. Ibu akan memperkenalkan nama Ibu Oktavia Marlina Santin SPD. Biasa dipanggil Ibu Sandra. Nah, Ibu mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 10 jurusan TKJ 1, 2, dan 3. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke Ibu Sarah. Ya baik, selamat pagi anak-anak semua. Nama saya Sarah Petronella Pomeo SPD. Asal saya dari Ambon. Ya pasti kalian bertanya-tanya, ini dari Ambon jauh-jauh datang ke sini ya. Ya. Dan saya mengajar kelas 10 DKP 1 dan DKP 2. Perkenalan hari ini hanya di sini saja, nanti kita ketemu tatap muka baru kalian bisa mengetahui saya dengan selengkap-lengkapnya. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Materi kita untuk Bahasa Indonesia itu untuk semester ini dibagi menjadi 8 kompetensi dasar. Ya. Dan 8 kompetensi dasar ini kita akan mulai dari kompetensi dasar yang pertama. Dengan bab 1 itu kita menyusun laporan hasil observasi. Ya. Dalam menyusun laporan hasil observasi ada beberapa bagian yang kita akan bahas. Yang pertama itu kita akan belajar tentang bagaimana kita bisa menginterpretasi laporan hasil observasi. Yang kedua itu kita merevisi laporan hasil observasi. Ketiga, kita menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi. Dan yang terakhir itu bagaimana kita bisa mengkonstruksi teks laporan hasil observasi. Ya, di dalam teks laporan observasi ini otomatis kita harus mengetahui apa itu teks laporan hasil observasi. Jadi otomatis anak-anak pernah mendengar tentang teks laporan hasil observasi atau mendengar tentang suatu pengamatan. Ya, observasi itu dikatakan lain dengan pengamatan, teks pengamatan. Jadi di sini ketika kita memahami teks laporan hasil observasi, ada hal-hal yang perlu kita lakukan untuk mengetahui apa itu teks laporan hasil observasi. Yang pertama, ketika kita mau melakukan observasi, kita harus mengetahui objek yang kita observasi. Jadi objek apa yang mau kita observasi. Kemudian yang kedua itu bagaimana kita bisa menentukan atau menyusun tempat, waktu, kapan kita mau melakukan observasi. Kemudian yang berikut, setelah itu kita melakukan yang namanya suatu pembelajaran, mengambil data dari apa yang mau kita observasi tersebut. Ya, jadi di dalam teks hasil observasi ini, ketika kita sudah mengambil data, kemudian kita mencatat hal-hal penting yang terdapat dalam hasil observasi yang kita mau observasi,
otomatis kita bisa membuat dalam sebuah teks laporan hasil observasi. Ya, di materi kali ini otomatis kalian bisa mempelajari. Untuk lebih lanjut nanti Ibu akan membagikan materi itu dalam bentuk PDF dan akan dikirim ke grup pembelajaran melalui wali kelas. Di situ nanti kalian akan belajar bagaimana kalian bisa memahami teks laporan hasil observasi. Dan di dalam teks laporan hasil observasi itu ada contoh-contoh teks, ya. Dan di sini Ibu mengambil satu contoh teks, ya, yang judulnya tentang wayang. Ya, dari situ kalian bisa belajar apa itu wayang dan sebagainya. Kemudian wayang itu dibagi menjadi berapa jenis. Di dalam teks itu sudah tercatat jelas. Jadi nanti ada respon balik atau tanggapan balik. Kalian bisa langsung menghubungi Ibu dalam bentuk via WA. Jadi masing-masing nomor WA itu sudah tertera. Jadi anak-anak ada pertanyaan, mungkin bisa langsung bertanya ke guru. Oke, mungkin bisa lanjut. Ya, dari teks yang sudah dibahas tadi mengenai teks laporan hasil observasi, satu contoh teks yang sudah Ibu ambil di situ, kita akan mengerjakan tugas-tugas. Nah, ada poin-poin penting yang harus kalian ketahui. Jadi, setelah membaca, kalian harus memahami. Kemudian, setelah memahami, kalian harus mengerjakan apa yang sudah disampaikan. Ya. Jadi, di sini ada beberapa soal yang Ibu buat. Yang pertama itu, buatlah pertanyaan terkait isi teks laporan wayang tersebut seperti berikut. Informasi apa yang disampaikan di dalam teks itu? Otomatis ada informasi-informasi yang berkaitan dengan teks yang sudah dipaparkan. Kemudian yang kedua, mengapa wayang itu ditetapkan sebagai mahakarya dunia? Otomatis semuanya ada di dalam teks. Jadi anak-anakku bisa membaca teks dengan seksama. Kemudian yang ketiga, ada berapa jenis wayang berdasarkan bahan pembuatannya. Kemudian yang berikut itu, apa manfaat wayang bagi pengembangan warisan budaya? Nah, itu soal nomor 1. Jadi soal nomor 1 itu meliputi 4 pertanyaan. Kemudian nomor 2, jawablah pertanyaan tersebut dengan singkat dan jelas. Kalian kembali menjawab pertanyaan yang diberikan. Kemudian yang ketiga, mengapa teks tersebut digolongkan teks laporan hasil observasi? Apabila kalian belum mengerti dan memahami tentang teks laporan hasil observasi, kalian bisa mencari materi-materi yang ada di buku, atau kalian bisa download di Google atau di sumber lainnya yang berkaitan dengan teks laporan hasil observasi, terkhususnya untuk kelas 10 SMK. Ya. Dan materi ini seharusnya dipresentasikan secara kelompok, tetapi karena ada pandemi, kita dihadapi dengan pandemi COVID-19, maka materi ini kalian bisa kerjakan secara individual dan masing-masing bisa dikumpulkan ke guru mapel yang bersangkutan. Oke, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Ya, kalau tidak ada pertanyaan atau tidak ada tambahan dari Ibu Sandra dan Ibu Sarah, mungkin hari ini pembelajaran kita sampai di sini. Ya, dan perlu kalian ketahui untuk mapel bahasa Indonesia itu sudah dibagi dalam 8 rombel dan kalian bisa tahu di situ untuk kelas 10 kayu, 10 tekstil dan 10 interior bisa langsung kirim ke Ibu dengan via WA. Kemudian untuk 10, TKJ 1, TKJ 2 dan TKJ 3 itu kalian bisa kirim ke Ibu Sandra, WA tertera. Kemudian untuk yang ketiga kalian bisa kirim untuk mata pelajaran untuk jurusan DKV 1 dan DKV 2 itu bisa kirim ke Ibu Sarah. Ya, mungkin itu materi yang disampaikan secara garis besar. Lebih lanjutnya kita akan membahas materi itu lewat WA pembelajaran, grup pembelajaran. Ya, sekian dan terima kasih.